Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik. Amin. Biarlah yang kita sembah hanyalah Yesus. Yang kita tinggikan, kita muliakan nama Yesus. Kita mengucap syukur atas anugerahnya yang besar. Kalau pada hari ini, pagi hari yang cerah ini, dengan segala rancangan rencana Tuhan yang terbaik bagi kita semua, kita boleh ada di tempat ini. Semuanya oleh karena kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita hingga saat ini. Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sehati bersama-sama pagi hari ini. Kita akan persembahkan pujian penyembahan dengan segenap hati kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur 96 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya, sujudlah menyembah Tuhan dengan semarak kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita, kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, sebab hanya Tuhan Yesus yang layak disembah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan hadir di tempat ini, di tempat kudusnya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dengan segenap hati kita katakan bersama-sama, Tuhan hadir di bait kudusnya. Terima kasih Tuhan. Saat umat mencari wajahnya, bersyukur, berseru, berdoa, bersujud, amin, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Oh, terima kasih Tuhan. Berseru, berdoa, Yesus. Mari kita bersama-sama kadang dalam masuk hadirat Tuhan yang kudus. Bersama-sama katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan
hadirat-Mu yang memenuhi tempat ini ya Tuhan, memenuhi setiap kami. Hadirat kudus-Mu penuhi baik itu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu kudus-Mu penuhi baik itu, dan ku tersungkur menyembah-Mu Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur Yesus, nama di atas segala nama yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku sembah Dia dengan segenap hati. Dialah Raja di atas segala raja, yang layak menerima sembahan, yang dimuliakan, ditinggikan, yang bertata dalam kerajaan surga. Hanya Yesus selama-lamanya, tetap selama-lamanya. Yesus ku sembahkan. Yesus, Yesus ku sembahkan. Sujud di hadapan-Mu, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Hanya katakan bersama-sama, Yesus ku sembah. Yesus, terima kasih. Kami sembah, sujud di altar. Keinginan dalam lebih dengan segenap hati, katakan Yesus ku sembahkan. Yesus ku sembahkan. Sujud di hadapan-Mu, di hadapan. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan keinginan, sampaikan kerinduan-Mu di hadapan Tuhan. Inilah keinginan kami Tuhan Yesus. Keinginan dalam hidup kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ku sembah, hanya Kau Yesus yang kami sembah. Yesus, ku sembah nama-Mu yang kudus, sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Sebab nama Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala perbuatan tangan-Mu yang ajaib.
Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sepanjang kita hidup, selagi kita masih bernapas, biarlah mulut kita penuh dengan puji-pujian, memiliki hati yang penuh dengan kerinduan untuk menyembah Yesus. Biarlah itu menjadi keinginan kita, kerinduan kita setiap hari. Sebab namanya yang memberikan dan selalu memberikan yang terbaik. Tidak ada nama di atas nama, hanya Yesuslah juru selamat kita. Haleluya. Yesus, katakan dengan segenap hati kita. Mari kita bersama-sama sujud di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus dalam hidup kami. Keinginan, inilah keinginan kami Tuhan, kerinduan kami Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus yang ajaib, yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan untuk selama-lamanya. Bila lewat pujian ini yang kami naikkan pada pagi hari ini, ada satu kerinduan dalam setiap kami, setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk kami selalu menyembah-Mu, untuk kami selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Hanya nama-Mu Yesus yang menjadi pengharapan, kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur kalau pada hari ini, hari yang telah Kau jadikan, Kau kumpulkan setiap umat-Mu untuk kami bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami rindu, kami sepakat untuk kami mempersembahkan yang terbaik lewat pujian penyembahan kami. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan, ibadah pagi hari ini ke dalam kuat kuasa-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah kuasa Yesus, Tuhan yang berotoritas sepenuhnya atas setiap ibadah tempat ini. Kami menyerahkan sepenuhnya pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam pelayan ini Tuhan. Biarlah semuanya menjadi satu persembahan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan mengurapi secara khusus. Engkau pakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada setiap jemaat kami. Sehingga lewat kebenaran firman-Mu, iman kami dikuatkan, hidup kami dibangkitkan, disemangatkan untuk kami senantiasa mengiri Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sebelum duduk, silakan kasih jabat tangan kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang selalu memelihara kehidupan kita semuanya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu saudara-saudara dapat duduk kembali. Puji Tuhan. Pagi ini sebelum kita lebih dalam lagi masuk dalam satu sukacita, kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah.
Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu, kita mengucap syukur di pagi hari ini, hari yang cerah. Tuhan memberkati kita dengan segala kebaikannya, sehingga pagi hari ini kita boleh berada bersama-sama di gereja ini. Tentunya dengan satu kerinduan, Bapak Ibu Saudara, untuk kita menyembah Tuhan, meninggikan namanya, mengagungkan namanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersama-sama fokus hanya kepada Tuhan. Supaya pada pagi hari ini, lewat ibadah kita boleh mempersembahkan yang terbaik melalui setiap pujian, pengagungan, persembahan, dan tentunya kita membuka hati untuk kebenaran firman-Nya. Biarlah kita terus dibangun, dikuatkan, diteguhkan, dan kita semakin hari semakin kuat, setia sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya mengucapkan selamat datang untuk seluruh jemaat, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik di dalam kehidupan kita. Amin. Semuanya siap memuji Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersorak-sorailah bagi Raja kita, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Nyanyikanlah dengan nyanyian yang baru, karena Dialah Raja dan segala Raja yang layak kita semuanya. Semuanya siap memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Hanya Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, yang layak dipuji, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama bersukacita dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amin. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Amin. Dia yang menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Oh, besarlah Tuhan dan layak dipuji, sebab namanya yang ajaib. Dialah nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya, kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkat. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita.
Tuhan. Amin. Megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan kepadamu Tuhan, Raja atasku. Amin. Ajaib Kau yang layak ditinggikan. Siapa namanya? Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Rajaku, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus sumber kemenanganku, layak berkuasa. Amin. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Katakan mulia, sekali lagi Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Dialah Raja yang mulia, yang agung dan perkasa untuk selama-lamanya. Biarlah kita senantiasa terbang bersama Tuhan bagaikan Raja Wali, karena jalan Tuhan selalu menuntun menerangi hidup kita dalam kebenaran. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalanku Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Oh, 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 oh. Aman dalam Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kita semuanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Hey, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan-Mu. Sebab firman-Mu yang menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-jalan Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalan-Mu, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Amin. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu yang teguh, yang menopang,
Tuhan sampai selama-lamanya. Silakan Bapak Ibu Saudara dapat kembali puji Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan buka Alkitab kita akan baca firman Tuhan, dan kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Saudari Delia. Firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-8 sampai yang ke-17. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setelah beberapa kali ia perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang pada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang pada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak punya anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta pada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa padanya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita percaya bahwa setiap perkataan firman Tuhan boleh senantiasa menguatkan iman kita, menjadi berkat bagi kita. Seperti firman Tuhan berkata dalam Matius, bahwa setiap manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan di dalam Mazmur Daud 121 berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari yang menciptakan langit bumi. Dialah Tuhan, Raja di atas segala raja." Mari kita bersama-sama kita datang dan bersujud di hadapan Tuhan. Bila firman Tuhan ini senantiasa memberikan kekuatan kita di dalam mengiringi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami datang dan bersujud di hadapan-Mu, membuka hati, pendengaran kami Tuhan, untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegapkan di saat ku terjatuh,
dan mau bersujud di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami belum merasakan indahnya hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aduh, buka mata hatiku dan seluruh jiwaku, ya Tuhan, untuk ku menikmati berkat surgawi setiap firman yang Kau taburkan Tuhan. Mari bersama-sama katakan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Amin. Firman-Mu yang kekal di saat ku terjatuh, bukanlah bencanaku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Haus akan firman. Sekali lagi katakan firman. Bagus lagi. Katakan haus akan firman. Haus akan firman. Sekali lagi haus akan firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur. Kau Bapa yang baik, Bapa yang mulia dan agung. Dipermuliakanlah nama-Mu pada pagi hari ini. Kami bersama-sama datang dengan pengucapan syukur dan kami telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terimalah segala persembahan kami, pujian kami, pengagungan kami. Semuanya kami persembahkan hanya untuk Engkau, Raja di atas segala raja, ya Tuhan Yesus. Sebentar kami bersama-sama akan menikmati, menerima bagian yang terbaik, yaitu kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami, sehingga benih kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh boleh kami terima. Firman Tuhan itu tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu, isi hati-Mu buat kami, sehingga kami boleh terus dibangun, dikuatkan, diteguhkan, dididik, diajar, diarahkan untuk kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap kuasa gelap pengeluruh di udara, kami ikat patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan biarlah Roh Kudus yang berotoritas bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari katakan bersama-sama, amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji Tuhan, hari yang luar biasa Tuhan memberkati kita dengan segala kebaikannya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah. Mari kita terus menjaga keintiman kita dengan Tuhan.
Karena dari sanalah kita mendapatkan kekuatan, juga kita mendapatkan berkat di dalam kehidupan kita bersama-sama. Pagi hari ini kita mau merenungkan dari kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ayatnya tadi sudah dibaca, ayat 8 sampai 17. Nanti akan saya sambung Bapak Ibu, karena kalau dibaca semuanya panjang sekali supaya menghemat waktu. Nanti sambil saya menjabarkan, saya akan membacakan beberapa ayat berikutnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam kitab Raja-Raja, perempuan itu sering disebut. Rupa-rupanya ada hal istimewa Bapak Ibu kalau kita perhatikan. Coba, kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam 2 Raja-Raja pasal 4, di situ dikatakan minyak seorang janda. Dan bagaimana Allah itu membuat sebuah keajaiban juga lewat seorang perempuan. Pagi hari ini kita belajar dari perempuan Sunem. Ya, saya itu di Sukoharjo di daerah Nguter itu ada warung makan yang terkenal. Ya, namanya Bu Sinem, meh podo ya. Tak pikir Sunem karo Sinem. Saya ketika membaca kok kaya wong Jawa. Bapak Ibu Saudara, ini bukan nama, tetapi ini adalah nama sebuah daerah. Jadi perempuan ini sesungguhnya tidak bernama, tidak disebutkan maksud saya. Tidak disebutkan di dalam Alkitab, dia berasal dari Sunem. Coba di next, Mbak. Ini tahap awal supaya, karena saya berbicara pemulihan, tentunya kita harus mengerti apa itu arti pemulihan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dipulihkan atau menjadi pulih itu menjadi suatu keadaan yang kembali baik. Ya, beberapa tahun yang lalu saya pernah menyampaikan, misalnya sakit kemudian kita sembuh, itu berarti kita pulih, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita dipulihkan, disembuhkan ketika dari sakit. Itu gambarannya demikian kalau kondisinya sakit. Itu sehat seperti semula, seperti seharusnya, dan di dalam masuk ya dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 8 sampai 37 ada dua tokoh penting yang muncul, yaitu seorang nabi yang namanya Elisa. Mungkin yang terekam atau yang paling familiar yang sering kita baca adalah Nabi Elia. Ya, yang menghancurkan, yang membunuh nabi-nabi Baal itu di pasal-pasal sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Karena ini merupakan pengganti dari Elia, jadi Nabi Elisa dan perempuan Sunem yang tadi saya katakan. Jadi Nabi Elisa merupakan pengganti Elia yang hadir pada masa pemerintahan Raja Yehu, yaitu Raja Israel. Waktu itu kerajaan Israel terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Selatan. Dan ini Israel Utara di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 16. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat bersama-sama yang berikutnya. Coba bisa di-next. Nah, yang berikutnya perempuan Sunem ini ya, perempuan yang bukan nama orang tetapi merujuk pada suatu tempat kuno di dekat pegunungan Gilboa. Ini saya ambil referensinya dari Kamus Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Itu ada di dalam 1 Samuel pasal 28 ayat yang keempat, dan dekat pegunungan Karmel. Ya, pada zaman Yosua tempat ini diberikan kepada suku Isakar. Jadi ketika pembagian tanah Kanaan, ya, daerah Sunem ini menjadi milik pusaka dari Bani Isakar atau suku Isakar, ya. Kemudian Sunem merupakan tempat kesukaan bagi Elisa, ya, singgah dan mengadakan mukjizat pemulihan pada keluarga perempuan Sunem. Saudara, kalau kita melihat dalam Perjanjian Baru, Yesus itu juga punya besti gitu ya. Ya, Maria, Marta, Lazarus, tempat ngedit, ya, tempat ketemu, tempat favoritnya di Betania. Kalau Yesus ke Betania pasti mampir ke sana, mampir ke tempat sahabatnya,
Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, Bapak Ibu bisa melihat bersama-sama di situ, Bapak Ibu Saudara, ketika Lazarus itu mati, kemudian Maria dan Marta memberitahukan, itu loh sahabatmu mati. Tapi Yesus menahan beberapa waktu, sehingga Lazarus pada waktu itu ketika sakit kemudian mati dan Lazarus dibangkitkan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Elisa dalam sebuah perjalanan pelayanan, biasanya dia mampir ke Sunem, dan dia singgah di tempat keluarga ini. Bahkan kalau Bapak Ibu tadi membaca, memperhatikan, di sana dia disiapkan satu tempat khusus. Ya, mungkin di buletin Bu Ina sudah menuliskan. Perempuan Sunem ini adalah perempuan yang kaya, perempuan yang mapan, perempuan yang begitu luar biasa tetapi rendah hati. Juga nanti saya uraikan beberapa sifat yang lain. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah problem yang terjadi, yaitu apa? Dia belum memiliki anak di masa usia tuanya. Tadi dicatat di dalam firman Tuhan, mari kita akan lihat. Bapak Ibu bisa melihat 2 Raja-Raja pasal 4 ayatnya yang ke-14. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Memang Alkitab tidak mencatat seberapa lama ya perempuan Sunem itu membangun rumah tangga, tetapi Alkitab mencatat suaminya sudah tua. Nek suaminya sudah tua, Bapak Ibu Saudara, kemungkinan juga perempuan Sunem ini juga sudah berumur. Dan problemnya tidak punya anak, tidak punya keturunan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang berikutnya, ini ceritanya, kita yang membaca Alkitab kan sudah tahu. Jadi dari tidak punya anak, kemudian ketika Elisa mampir, ditanya, Bapak Ibu Saudara, apa sih yang dibutuhkan perempuan ini? Wah, ternyata keluarga ini sudah suaminya sudah tua tapi belum punya anak. Tapi kemudian Elisa mengatakan, tahun depan di waktu yang sama ketika aku datang, kamu akan mengandung, kamu akan memiliki anak. Apa yang dijawab oleh perempuan Sunem? Mbok ojo guyon to. Ya. Tuan Elisa, ya, jangan bergurau gitu, jangan guyon itu ya. Jangan berdusta, di situ apa dikatakan demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, anaknya itu dia punya anak, dan kisahnya anaknya itu suatu saat di ladang, dan tiba-tiba karena sengatan matahari di beberapa tafsiran, ya karena panas, anaknya kemudian pingsan, tapi bukan hanya pingsan, tapi bablas sampai meninggal. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana mukjizat pemulihan kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Mari kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 2 hal penting yang perlu kita bersama-sama renungkan pada pagi hari ini. Apa yang menjadi kunci dari perempuan Sunem ini mengalami pemulihan ya di dalam kehidupannya, itu yang akan kita pelajari bersama-sama. Bagian pertama, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan beberapa ayat yang sudah kita baca. Bagian pertama, bagaimana perempuan ini menyambut Allah, menyambut Tuhan untuk sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupannya. Dalam kehidupan kita, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia menyambut, dia prepare, dia menyiapkan diri. Bapak Ibu pernah punya tamu istimewa? Pasti pernah. Ya. Kalau di Kota Semarang akan ada pejabat ya yang hadir, pasti disiapkan begitu rupa. Ya, tempatnya, penginapannya, makanannya, segala sesuatu untuk penyambutan biasanya dipersiapkan sedemikian baik Bapak Ibu Saudara. Yang datang misalnya pejabat gubernur, wali kota, bahkan kalau yang datang presiden, saudara-saudara,
harus disiapkan, bahkan dari segi keamanan itu disiapkan sedemikian rupa supaya tidak ada yang trouble. Itu yang terjadi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya tamu pasti kita juga menyiapkan diri, ya, menyiapkan dengan baik. Selasa besok ada persekutuan bapak-bapak di rumah saya. Ya, tentunya saya sebagai tuan rumah, ya tak siapke tempate, tak siapke sugatane kan gitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi bapak-bapak datang ya Selasa besok ya. Iklan sebentar. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyiapkan dengan baik. Mari kita akan bersama-sama membaca mulai dari ayat yang ke-8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan beberapa kali di dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Ayat 9, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, mari kita perhatikan, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar di atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Saudara-saudara, kemudian ayat 11, pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke tempat kamar atas itu dan tidur di situ. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, istri saya itu punya sahabat, ya, punya sahabat ketika waktu dia sekolah, ya, dia di SPRG, ya, Sekolah Perawat Gigi di Tembalang itu. Orang Juwangi, saudara-saudara. Jadi sahabat dari ketika sekolah. Beberapa tahun yang lalu saya pernah nginap sekeluarga, karena memang keluarga ini pengen, ya bolak-balik dia mengatakan, "Mbok sekali-sekali tidur, ya sekali-sekali nginep di rumah saya sekeluarga." Akhirnya saya datang bersama dengan keluarga. Kami pernah nginap di sana. Disiapkan begitu rupa Bapak Ibu Saudara. Ya. Bukan hanya tempatnya, saya dijamu, disiapkan kamar yang baik, itu, ya, itu hubungan pertemanan saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perempuan Sunem ini menyadari bahwa Elisa adalah seorang abdi Allah. Kalau dia menyambut abdi Allah, sama saja dia menyambut Allah. Ketika dia menyambut hambanya, dalam perjanjian baru, barang siapa yang memberikan air sejuk secangkir saja kepada hambaku yang paling hina, maka dia adalah menyambut aku. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bagaimana perempuan ini menyambut Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh, memberi yang terbaik Bapak Ibu Saudara, dari kehidupannya, dari apa yang dia miliki, dari apa yang dia punyai. Dia tidak sembarangan, tetapi disiapkan begitu rupa. Saya menyelidiki, di Israel itu biasanya rumah itu hanya yang ditempati itu hanya di bawah. Kalau Bapak Ibu tadi lihat, Elisa diberikan satu ruangan yang privat, satu ruangan khusus, ya, dindingnya batu. Bahkan di situ, kalau saya memperhatikan Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya tidak lazim, ya, di ruangan itu ditaruh meja, kursi, tapi di situ disebutkan bukan hanya tempat tidur, tapi disiapkan meja, kursi, kandil untuk apa? Untuk Elisa bisa belajar, beristirahat. Jadi diterima dengan baik, diservis dengan baik, dilayani dengan baik. Itu sebagai bentuk bagaimana perempuan Sunem ini, Bapak Ibu, yang merupakan salah satu bukti bagaimana dia beriman, dia percaya, dia mengasihi. Itu buktinya, dia mengasihi. Dia menyambut dengan sungguh-sungguh,
menghormati dengan sungguh-sungguh, mengasihi dengan sungguh-sungguh. Sebagai bukti imannya, bagaimana dia menyambut seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar bagaimana perempuan Sunem ini. Apa yang dia siapkan? Dia menyiapkan secara khusus ya, tadi sudah saya sampaikan dalam ayat yang ke-9 itu, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita adalah abdi Tuhan yang kudus, abdi Allah yang kudus. Dia menyadari, dia mengerti bahwa yang datang adalah seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya itu kan sering berkunjung ke rumah jemaat, ke tempat jemaat. Ya, pernah satu hari saya berjanji beberapa kali itu nanti ya Pak, kami cari waktu dulu. Saya pikir ya hanya biasa. Ya, satu sore saya datang ke salah satu jemaat baru. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika saya datang, dikiranya saya datang dengan istri atau dengan anak. Ya, jadi sore itu ketika kami datang, saya begitu dipersilahkan masuk, saya kaget. Karena apa? Di meja sudah disiapkan masakan komplit itu ya. Dari mulai snack, makan besar, disiapkan makanan. Wah kaget saya, mau ada acara? Loh enggak Pak, lah kan Bapak mau datang ke sini. Jadi, Bapak Ibu, bukan berarti kalau saya datang, Bapak Ibu harus disiapkan masakan, enggak. Bukan begitu maksudnya. Ya, jadi memang ada orang-orang tertentu itu ketika mau menerima tamu kan demikian Bapak Ibu Saudara. Nah ya, akhirnya, cuman sendiri Pak? Iya, saya cuma sendiri. Tak kira sama istri, sama anak Pak. Jadi memang disiapkan demikian rupa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di bagian yang pertama ini, seorang perempuan Sunem menyiapkan hal yang begitu luar biasa, hal yang khusus. Ya, menyiapkan tempat yang khusus untuk keperluan Elisa. Ya, apa yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini merupakan bentuk bagaimana dia mengasihi, dia menghormati, yang tadi saya katakan. Jadi dia menyambut dengan tulus, dengan ikhlas, melayani dengan sukacita. Bahkan kalau kita melihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-13, ini Bapak Ibu Saudara, sebagai bentuk imannya, dikatakan ayat 13, Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rupa-rupanya Elisa, namanya juga seorang nabi, punya relasi, ya, punya hubungan yang begitu luas, ya, baik dengan pejabat raja, ya, kemudian panglima, tentunya kenal dengan banyak orang. Nah, kemudian perempuan ini ditari, kowe pengen opo kan begitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan Sunem ini tidak aji mumpung, wah iya. Wong ditawari ya. Kadang-kadang tidak ditawari saja minta, kan banyak orang begitu. Tapi tidak Bapak Ibu Saudara. Sebagai bentuk imannya, ketulusannya, kasihnya, melayani dengan sungguh-sungguh, tanpa pamrih Bapak Ibu Saudara, dia memberikan semuanya kepada abdi Allah. Itu sebagai satu pertanda bagaimana kita mengasihi Tuhan, bentuk mengasihi Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika ditari minta apa, dia tidak meminta apapun. Dia bilang bahwa dia sudah merasa cukup Bapak Ibu Saudara dengan apa yang dimiliki. Juga dia cukup nyaman karena tinggal di tengah-tengah kaum ya. Sanak saudara maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita melihat bersama-sama betapa tulus, mulia, tidak ada agenda tersembunyi dari seorang perempuan Sunem ketika menyambut Elisa. Apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu Saudara
dari ayat-ayat ini? Tentunya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan kita ketika kita menyambut Tuhan Yesus? Ketika kita datang kepadanya, mungkin yang bisa kita terapkan ya di dalam sekup ya pagi hari ini, bagaimana sih ketika kita beribadah kepada Tuhan? Kita ingin ketemu dengan Tuhan. Apakah sungguh-sungguh kita menyiapkan diri? Kita itu Bapak Ibu Saudara menjaga motivasi kita. Kita beribadah seringkali ketika beribadah ya boleh-boleh saja. Minta sembuh boleh, ya tidak ada salahnya. Minta berkat boleh Bapak Ibu Saudara, tidak ada salahnya karena kita anak-anaknya. Tetapi saudara-saudara, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dalam kehidupan kita ketika kita menyambut Dia, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, ya. Ibadah, pelayanan. Saya juga surprise dengan Pak Heri ya, yang pagi hari ini, wah, pakai jas. Ya, senang saya. Saya pikir tadi ketika saya duduk, wah kalau ke depan ya pelayan itu semakin tertata rapi, ibadahnya rapi, disiapkan dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang trouble. Karena apa? Bapak Ibu Saudara, yang kita layani itu raja di atas segala raja. Dia sudah memberikan teladan, contoh nyata. Dia sudah memberikan yang paling baik, pelayanan yang excellent kepada kita. Coba, saudara-saudara, pengorbanan paripurna, pelayanan paripurna, pelayanan yang terbaik sudah diberikan Yesus bagi Bapak, Ibu, dan saya. Jadi ketika kita datang beribadah, adakah kita menata hati, menata hidup kita? Tujuan kita beribadah adalah menyembah Tuhan, menyenangkan hatinya, memuliakan Dia, dan kita menyiapkan sungguh-sungguh dari setiap kehidupan kita. Pak Gembala ya pernah menceritakan, biasanya kalau Sabtu malam sudah menyiapkan yang mau dipakai besok, ini itu disiapkan dengan baik. Saya juga berusaha prepare Bapak Ibu, kadang-kadang sepatu sudah siap di depan, kemudian yang saya mau pakai sudah saya siapkan ya di ruang tamu sehingga tinggal persiapan dan berangkat. Datang awal ya sebagai bentuk bagaimana kita menghormati Tuhan. Gereja kita Bapak Ibu Saudara sudah menyiapkan sedemikian rupa ya. Jam 6:30 kita sudah berdoa, menyiapkan diri. Jam 6:30 persis kita sudah mulai beribadah. Bagaimana kita memanage ya, menggunakan waktu dengan baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyiapkan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Kita siapkan hati, pikiran kita, segenap keberadaan kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh membereskan diri ya di dalam kehidupan kita, saya percaya Bapak Ibu, hidup kita pasti akan mengalami pemulihan. Ketika kita sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi Dia. Saudara, di doa Rabu beberapa waktu yang lalu, di dalam Mazmur pasal yang ke-15, yuk kita akan lihat. Mazmur pasal 15. Mazmur pasal 15, kemarin saya sampaikan, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua, ya. Firman Tuhan mengatakan demikian, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Saudara-saudara, di dalam doa Rabu saya sampaikan berbicara integritas. Apa yang di luar, apa yang keluar, apa yang dikatakan, itulah yang ada di dalam hati. Luar dan dalam itu sama. Ya.
di dalam pengertian yang lain, kehidupan yang penuh dengan integritas adalah kehidupan di mana kita bisa mempertanggungjawabkan kehidupan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kemudian digumuli oleh perempuan Sunem ini, Tuhan menggenapi begitu luar biasa. Mari kita akan lihat ya beberapa ayat yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-16. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Ayat 17 dan ayat 17 Bapak Ibu Saudara, mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika perempuan Sunem ini menyambut Tuhan, menyambut abdi Allah dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, sebagai bentuk imannya, sebagai bukti imannya dia menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Apa yang terjadi? Dia yang semula tidak punya anak, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Elisa, di tahun berikutnya dia sungguh-sungguh boleh menerima berkat itu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bagian yang pertama, kita menyiapkan diri tentunya sebagai bentuk kita mengasihi, bentuk iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita, kehidupan kita. Setiap hari kita membereskan diri di hadapan Tuhan, supaya kuasanya boleh nyata di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara, sehingga pemulihan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya 2 saja. Mari kita akan perhatikan. Kita melihat dari beberapa ayat berikutnya, ayat 19 sampai ayat 23, menantikan pemulihan dari Tuhan dengan iman. Mari kita baca. Saya akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara membaca beberapa ayat. Ya, dari ayat 19 sampai ayat 23. Firman Tuhan mengatakan demikian. Setelah itu anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh, kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja yang ada dalam kamar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah punya anak, ternyata anaknya ketika di ladang menjerit dan Alkitab mengatakan anaknya laki-laki ini mati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Coba kayak bercanda kan, ya. Tadinya nggak punya anak, kemudian Elisa menyampaikan besok tahun depan kamu punya anak. Setelah punya anak, anaknya mati, Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi problem tersendiri, ya. Kalau tadi problem masalah pertama dia tidak punya anak, masalah kedua setelah punya anak, anaknya mati. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebuah proses di mana iman perempuan Sunem ini diuji. Sejauh mana dia percaya, sejauh mana dia sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara menaruh pengharapan hanya kepada Allah. Kalau kita perhatikan Saudara, ketika anaknya di ladang dibawa pulang, kemudian dibaringkan,
Ternyata dibaringkan bukan di tempat tidurnya, tapi di tempat tidur Elisa yang dibuatkan oleh keluarga ini. Apa yang terjadi? Kita akan melihat di beberapa ayat berikutnya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan lanjutkan membaca beberapa ayat berikutnya. Ayat yang ke-22 dan seterusnya. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru, bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Kemudian ayat 24, dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, janganlah tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah itu melihat dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat, perempuan Sunem itu datang. Ayat 26, larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Ya, sampai di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi singkat ceritanya, ketika anaknya mati, dia kembali, kemudian dia datang kepada Elisa dan Gehazi. Sesampai di sana Bapak Ibu Saudara, sudah tahu ya, anaknya mati, dibaringkan di kamarnya Elisa Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang perlu kita catat, kita perhatikan bersama-sama pada pagi hari ini, ketika ditanya, piye kabarmu? Kabarmu, kabar suamimu, kabar anakmu bagaimana? Saudara, apa yang dikatakan perempuan Sunem ini? Selamat. Selamat. Ya, selamat. Tidak kurang satu apapun. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau kita itu sudah nangis Bapak Ibu Saudara. Memang Elisa tahu kalau hati perempuan itu sangat sedih. Siapa orangnya? Ya punya anak, ya sudah besar, anak laki-laki, kemudian mati, ya pasti kehilangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah perkataan iman, ya. Dia tidak protes kepada Elisa, dia tidak mengeluh Bapak Ibu Saudara, tetapi dia percaya bahwa Allah sanggup membuat keajaiban. Makanya dia mengatakan selamat. Artinya apa? Dia beriman, percaya, ya. Di dalam bahasa aslinya kan salom, damai sejahtera itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi masalah seringkali kita kalut, ya. Kita memberikan kata-kata yang negatif, kata-kata yang membuat suasana tambah keruh. Tetapi perempuan ini memberikan contoh teladan bagi kita. Ya, dia katakan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Walaupun kemudian di dalam ayat-ayat berikutnya kalau kita memperhatikan, saudara, hatinya memang pedih, tetapi kalau kita lihat, dia tetap beriman. Jadi dia menantikan bagaimana pemulihan terjadi bagi anaknya dengan penuh iman, dengan penuh percaya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada endingnya, pada akhirnya, saudara-saudara, Elisa itu mengutus Gehazi, ya, asistennya gitu, datang ya ke tempat perempuan ini, bawa tongkat saya, nanti mungkin harapannya bisa terjadi mukjizat, ternyata juga tidak. Tapi kemudian kalau kita membaca di dalam ayat-ayat berikutnya, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan lihat bersama-sama, ya. Ayat yang ke-27, dan sesudah ia sampai ke gunung itu dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta
seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Maka kata Elisa kepada Gehazi, ikat pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku di atas anak itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Gehazi melakukan hal itu seperti yang diperintahkan oleh Elisa, tidak terjadi apa-apa. Pada akhirnya Elisa datang ke tempat perempuan Sunem ini. Beberapa ayat berikutnya, ayat 33, Bapak Ibu bisa melihat, sesudah itu masuklah, ditutupnya lah pintu. Ini Elisa, Bapak Ibu, setelah sampai di rumah perempuan Sunem. Apa yang dilakukan? Sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan diri di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu berdirilah ia kembali dan berjalan di dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini, kemudian meniarap pulalah ke atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anak ini. Saudara-saudara, endingnya begitu luar biasa. Iman, percaya, penuh pengharapan, itu membawa pemulihan, membawa mukjizat di tengah-tengah perempuan Sunem ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya perkataan iman, tetapi kalau kita melihat dari awal perempuan Sunem ini, kita melihat bersama-sama tindakannya, apa yang dilakukannya terhadap seorang Elisa, mencerminkan, menggambarkan bagaimana iman, pengharapan, penghormatannya kepada Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak main-main dengan Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Bapak Ibu saudara, Allah juga sangat serius dengan kehidupan kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini, pertama, mari kita bereskan apa yang menjadi penghalang sehingga hubungan kita dengan Tuhan dan sesama terganggu. Mari kita siapkan diri untuk kita menyambut Allah dalam kehidupan kita, menyambut Yesus dalam kehidupan kita. Kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaannya. Yang kedua, saudara-saudara, ketika terjadi masalah persoalan dalam kehidupan kita, jangan mengeluh, jangan cepat kecewa, tetapi mari kita nantikan pertolongan Tuhan, pemulihan Tuhan, mukjizat Tuhan dengan penuh iman. Terakhir, sebagai penutup Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita terus beriman, kita terus percaya bahwa Allah sanggup untuk memulihkan kehidupan kita, memberikan damai, sukacita, kekuatan yang sejati dalam kehidupan kita. Sehingga melalui kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, namanya senantiasa dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati dan mari kita tunduk kepala, kita berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima, yang terus membangun, mengajar, mendidik kami dalam kebenaran. Kami sungguh-sungguh bersyukur, biarlah benih firman-Mu tertanam dalam hati kami. Firman-Mu yang terus menguatkan kehidupan kami dan mendidik kami dalam kebenaran. Hamba-Mu berhenti dalam menyampaikan firman-Mu, Roh Kudus yang menolong setiap kami, untuk kami boleh terus memahami, mengerti lebih dalam kebenaran firman-Mu untuk kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu,
Saya mengundang kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan sambut ya, firman Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kita akan pujikan pujian ini. Pertolonganmu begitu ajaib. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh sebagai doa kita, bentuk percaya iman kita kepadanya. Syukur, haleluya. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berjalan denganmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Katakan hatiku tenang. Hatiku tenang berjalan denganmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku.
kasih kepada Bapak Stefanus yang pada bagian menjadi saluran berkat bagi kita semuanya, bahwa pertolongan Tuhan Yesus selalu ajaib dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan kembali beribadah. Kita akan mempersembahkan yang terbaik, kita persiapkan keuangan kita untuk kita memberikan yang terbaik. Seperti firman Tuhan berkata, perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Dengan firman Tuhan, kita akan berikan persembahan yang terbaik. Kantong hitam untuk persembahan perpuluhan dan kantong merah untuk persembahan pembangunan. Hari ini saya mohon untuk yang bertugas PBI dapat mempersiapkan diri di dalam persembahan pada pagi hari ini. Kita akan pujikan, Tuhan tahu segala keberadaan Dia. Dia Maha tahu akan segala keberadaan umat-Nya. Perhatikanmu melakuni ladang, menghiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan dimakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, kami mohon untuk berkas persembahan dapat mengerjakan kantong persembahan. Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkahi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat sekali lagi katakan, Tuhan kan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur,
berdoa menyerahkan persembahan pada pagi hari. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang luar biasa Tuhan selalu berikan dalam kehidupan setiap kami hingga saat ini. Kami ucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau telah persiapkan keuangan kami untuk kami mengembalikan persembahan gereja Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap rupiah demi rupiah Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami persembahkan pada pagi hari ini semuanya memiliki perlebaran kerajaan Allah tempat ini dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati gereja-Mu tempat ini, seluruh hamba-hamba-Mu pelayan sidang jemaat-Mu tanpa kecuali Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu melimpah atas kehidupan setiap kami dan gereja-Mu tempat ini. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan yang sudah memungut persembahan pada pagi hari ini Tuhan. Tambahkan kesetiaan dia dalam hati yang terus mengasihi Tuhan dan setia dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya Tuhan persembahan pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk kaum pria yang sudah melayani. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan perhatikan. Ada beberapa hal penting yang perlu kita simak berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Yang pertama, mengundang semua pengurus gereja untuk hadir dalam rapat pengurus gereja hari ini, nanti jam 11. Kemudian yang kedua, Ibu Wisma dari KPW Rut saat ini dirawat di Rumah Sakit Tentara atau RST. Mari kita dukung dalam doa untuk kesembuhan dan pemulihan. Dan mari setiap KPW menyatakan kasih melalui iuran sosial yang diserahkan kepada Ibu Claudia Wayan. Kemudian yang ketiga, hari ini klinik kesehatan gereja dibuka kembali ya pada hari Minggu 16 Maret 2025 mulai jam 8 sampai jam 9. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, mengundang untuk kaum pria untuk hadir dalam persekutuan PBI pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 bertempat di tempat saya nanti di perumahan PLN ya, Jalan Tlogo Pacing 3 nomor 10 ya, jam 7 malam. Buat bapak-bapak jangan lupa ya hadir, kita bersama-sama bersekutu dalam persekutuan PBI. Kemudian yang kelima, mengundang untuk kaum wanita dalam persekutuan WBI pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025, jamnya jam 16.30, tempatnya di gereja. Yang keenam untuk kaum pria, mohon diperhatikan, bapak-bapak semuanya, PBI akan mengadakan retreat dan piknik dengan tema pria sejati masa depannya pasti pada hari Jumat dan sampai Sabtu 6 dan 7 Juni 2025 di gedung P3L Kopeng. Mari kaum pria yang akan ikut segera mendaftar ke Bapak Yunus Amin Priyadi mulai hari ini sampai dengan tanggal 30 April 2025. Kontribusinya sebesar 175.000 per orang dan bisa pembayarannya diangsur ya. Untuk yang ketujuh, KB dan TK Bintang Kasih membuka pendaftaran untuk peserta didik baru untuk tahun ajaran 2025-2026. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya putra putri, cucu, dapat menghubungi Bu Yohana ya. Nomor WhatsApp-nya sudah tertera di dalam buletin gereja. Untuk kegiatan-kegiatan sepekan silakan disimak dengan baik Bapak Ibu semuanya. Nanti siang ada rapat pengurus, kemudian yang hari Selasa tetap dimulai dengan doa pagi online jam 4:30 sampai 5:30. Sorenya ada doa Hana, doa kaum wanita. Kemudian hari Selasa juga ada persekutuan PBI jam 7 malam di tempat saya. Kemudian Rabu ada doa dan pujian ya. Hari Rabu besok silakan datang. Mari bersama-sama kita berdoa dalam doa jemaat. Kemudian hari Kamis Jumat ada kunjungan,
hari Sabtu dimulai dengan doa pagi secara tatap muka di gereja. Jangan lupa tetap melaksanakan doa Daniel atau doa pribadi, sehari 3 kali kita berdoa secara pribadi. Sekali lagi mohon dicermati, untuk jadwal pelayanan minggu depan silahkan disimak dengan baik ya, supaya tidak terlewatkan Bapak Ibu semuanya. Bagi kita yang tercatat dalam pelayanan, mari kita akan laksanakan dengan baik, baik melalui pelayanan yang sudah ditunjuk maupun kelompok-kelompok KPW ya. Kita bersama-sama melayani Tuhan. Kemudian untuk yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Logomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Saudari Stefani Emilia Putri, kemudian yang kedua, Saudara Yeremia Maheswara Asri Saputra, kemudian Bapak Deni Patirani, Ibu Mariana Magdalena, anak Rahel Yuanita Rahayu, kemudian Saudara Yosua Yeratama, Bapak Immanuel Alfon Andreu Prakoso, kemudian yang terakhir Saudari Marta Adista Fiska Sari. Selamat ulang tahun, panjang umur. Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan, berkat melimpah bagi saudara-saudara Bapak Ibu yang berulang tahun. Tuhan memberkati. Waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan mengakhiri dengan doa penutup dan doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah memberkati saat kami beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Engkau memperkenan kami untuk kami menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada Tuhan. Yang teristimewa kami sudah menerima berkat dari firman Tuhan yang terus membentuk iman kami, supaya kami menghargai, menghormati Tuhan dalam hidup kami dengan melayani Engkau, dengan menyambut Engkau di dalam kehidupan kami, dan Tuhan memberkati kami karena iman kami percaya kepada Tuhan, bahwa Engkau Allah yang perkasa, Allah yang selalu baik mengasihi kami dan menolong kami. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus mengurapi, memberkati dengan urapan Allah yang maha tinggi, supaya hamba-Mu ini terus Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu pada khususnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepadamu, bertobat kepadamu melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, mereka semua tanpa terkecuali, bahwa mereka bertumbuh dewasa akan pengenalan akan Kristus, bahwa Kristus adalah Allah Tuhan yang perkasa atas bumi dan surga yang menyelamatkan kami. Untuk kami semuanya boleh masuk di dalam rancangannya yang indah, yang sempurna, dengan beriman kepada Yesus,
taat setia akan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu saat mereka bekerja, mengadakan bisnis, usaha, jualan, maupun apa yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan berkati, Tuhan tuntun, Tuhan bimbing, sehingga berhasil dengan baik. Yang boleh memuliakan Tuhan menjadi saksimu bahwa Engkau Allah yang memelihara dengan baik. Kami berdoa juga untuk mereka yang masih sekolah, masih kuliah, diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan berkat surgawi, dengan sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, hingga suami, istri, anak membangun keluarga yang sejahtera, sukacita, kebahagiaan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kaum muda, generasi penerus gereja ini terus diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, dituntut, dibimbing perjalanan masa depan hidup mereka, sehingga dapat berhasil memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu dan melayani Engkau. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini hadir dalam ibadah pagi hari ini. Engkau mengurapi, Engkau memberkati mereka semuanya, sehingga dalam beribadah mereka menerima berkat yang luar biasa, berkat surgawi yang dari Tuhan. Ya, berkati saat mereka mengadakan segala aktivitas mereka, saat mereka menghadapi pergumulan mereka, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi pertolongan. Doa-doa mereka, kerinduan mereka, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, bahkan lebih apa yang mereka doakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih setia kemurahan-Mu senantiasa menyertai dan memberkati kami. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, ya, kami berdoa untuk Pak Haryanto, kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo, kami berdoa untuk Pak Yeskel Sunardi, kami berdoa untuk Bapak Widodo, kami berdoa untuk Ibu Trimo. Kami mohon lawatan-Mu atas mereka. Engkau menjamah mereka, mengangkat segala sakit yang mereka derita, dan Tuhan menyembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang sakit rohani kami mohon Roh Kudus menjamah hati dan pikiran mereka, dibangkitkan mereka kembali sehingga imannya pulih untuk setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ibadah ini, pulang ke rumah masing-masing, dan yang kami akan melanjutkan untuk sekolah minggu diberkati Tuhan. Melalui sekolah minggu ini kami dapat share, kami dapat belajar akan firman-Mu, sehingga kami mempunyai pengetahuan yang lebih luas dan lebih dalam. Dalam perjalanan pulang kami, Tuhan menuntun langkah hidup kami. Engkau menuntunnya, firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Hikmat-Mu menguasai pikiran kami, menuntun kami untuk mengambil keputusan yang terbaik sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Kami mohon Roh Kudus menguasai, memenuhi pikiran, batin, perasaan, jiwa, roh hati kami, memberi kekuatan, memberi damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman untuk menghadapi hidup ini. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami di dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Setelah saudara beribadah dengan setia, tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah. Kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Amin.